Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 16 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, untuk pesan healingnya. Yep. Life energy. The happy fairy of sunshine brings a lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Oke. Hari ini kamu akan mendapatkan energi dari semesta melalui para peri of sunshine ya, peri sinar, peri cahaya yang akan mengirimkan kamu, memberikan kamu banyak energi ya, sehingga ketika semesta melalui para peri menerangi kamu dengan sinarnya, dengan cahayanya, maka kamu bisa menebarkan cahaya atau energi itu kepada orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan kesembuhan ya. Jadi kayak gini simpelnya. Ini kan secara filosofinya ya, tapi kayak secara arti sesungguhnya dimana kamu hari ini mendapatkan pencerahan ya dari semesta. Bisa itu dari gift kamu, ilmu pengetahuan kamu, pengalaman hidup kamu, wawasan kamu ya, atau memang kamu mempunyai gift ya atau kemampuan lebih ya, yang mana dari pengalaman hidup kamu, cinta kasih kamu, wawasan kamu, ilmu pengetahuanmu ya, dan juga gift dari yang diberikan Tuhan ya kepada kamu. Nah, ini kamu bisa tebarkan kepada orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan pengetahuan kamu, informasimu, pencerahanmu ya. Bahkan ada beberapa dari kalian yang memang punya gift sebagai healer ya, membantu kesembuhan. Baik itu healer yang ya mengobati sakit fisik maupun healer dalam percintaan, memberikan motivasi, consulting ya. Jadi itu yang namanya cahaya, dimana cahaya yang kamu dapatkan dari semesta bisa kamu tebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, itu untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, di sini aku dapat kartu veil atau fog, kabut ya, dimana ada sesuatu hal itu nggak harus semuanya itu kita publish atau kita ungkap ya. Biarkan ada beberapa hal yang menjadi misteri ya. Jadi kita berhak menyimpan sesuatu yang nggak harus kita publish, yang nggak harus kita ceritakan ke semua orang, senyamannya kamu gitu. Yang ada yang menurut kamu, hal yang mungkin menurut kamu tuh privacy ya, kayak ya biarkan ini menjadi misteri, hanya aku dan Tuhan yang tahu. Nah, oke, seperti itu nggak masalah ya. Bahkan memang perlu ya untuk menjaga hal-hal tertentu yang nggak harus jadi
konsumsi publik, biarkan itu menjadi rahasia kamu gitu ya, karena nggak semua orang terkadang nyaman dengan apa yang kita ceritakan, atau nggak semua orang ternyata bisa keep ya, atau menjaga rahasia dari apa yang kita ceritakan atau apa yang mereka ketahui tentang kita. Jadi kalau kamu merasa ada hal-hal yang kayaknya aku nyaman, aku simpan sendiri aja, boleh ya, senyamannya kamu. Oke. Karena terkadang kita maunya bercerita, berbagi ya, tapi ya sometimes kita nggak bisa berharap orang lain selalu bisa menjadi pendengar yang baik ya. Terkadang mereka juga ada masalah sendiri yang ya kadang responnya nggak sesuai dengan harapan kita ya. Maka ya kalau ada sesuatu kamu mau simpan sendiri, kamu simpan, biarkan menjadi misteri buat orang lain. Itu ya terserah kamu. Yang penting untuk kedamaian dirimu, senyamannya dirimu. Oke. Kemudian karma ya. Karma ini bisa karma kita sendiri, bisa karma mereka yang pernah berdealing dengan kita. Jadi intinya, kalaupun kita disakiti, kita dikecewakan, kita nggak perlu membalas dengan hal yang sama ya. Biarkan karma yang apa ya istilahnya menegur atau mengingatkan ya. Kita udah duduk manis, fokus aja dengan kehidupan kita sendiri, biarkan karma yang bekerja. Dan yang punya wewenang karma itu ya tentu saja yang punya hidup ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kayak ya karma itu pasti ada, aku percaya. Tapi kita nggak perlu yang selalu mendoakan atau menyumpahi ya, biarin dia dapat karma, rasain. Nggak perlu sih, kita lebih baik fokus dengan diri sendiri. Karma itu pasti ada. Karena apa? Kita sendiri nggak luput dari karma ya. Demikian pula juga aku. Sebesar apapun ya kesalahan, sekecil apapun, bahkan kita harus membayarnya gitu. Dan itu kayak jadi pengingat ya buat kita. Bukan berarti karena Tuhan nggak sayang, justru Tuhan sayang ketika kita diberikan karma ya, dimana kita harus membayar hasil perbuatan kita di masa lalu ya, dan kemudian di masa depan kita harus membayarnya. Itu cara Tuhan buat mengingatkan, ini loh kalau kamu berbuat seperti ini, maka kamu harus membayarnya dengan hal yang sama, bahkan mungkin bisa lebih. Jadi kedepannya kita akan lebih berhati-hati, setidaknya meminimalisasi kesalahan, lebih berhati-hati. Nah, karma ini nggak cuma karma buruk, ada karma baik juga ya. Kalian pasti udah sering berbuat baik ya, menanam kebaikan. Nah, itu juga akan kita dapatkan bonusnya. Nggak harus dari orang yang sama yang pernah kita bantu atau pernah kita tolong, bisa dari banyak jalan ya. Oke, kita lanjut. Yap, winter solstice reflection. Refleksikan diri kita ya, intinya gini ya, kita refleksi ini kan kita berkaca ya, kita melihat bayangan kita sendiri di kaca. Jadi kalau ketika kita disakiti itu sakit, ketika kita dihianati itu sakit ya, ketika kita dikecewakan itu sedih ya. Kita refleksikan diri kita. Kalau kita lakukan itu ke orang lain, kan kita udah pernah merasakan gitu bagaimana rasanya. Jadi waktunya untuk refleksikan dirimu, dimana ketika kamu merasa sakit, merasa kecewa, merasa sedih akan seseorang atau sesuatu hal, insiden tertentu ya, atau peristiwa tertentu, kalau kita udah tahu sedemikian rupa rasanya, sakitnya, kecewanya, hancurnya, ya kita jangan lakukan itu ke orang lain gitu. Jadi ketika kita
ingin melakukan apa memanfaatkan orang lain, apa mengecewakan atau menyakiti, bahkan mengkhianati, kita ingat lagi, oh aku dulu pernah dikhianati, sakitnya seperti itu membuat aku hancur, jadi udah aku nggak mau lakukan itu ke orang lain. Tuh ya, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu ke orang lain, kita refleksikan bagaimana itu kita rasakan, apa yang pernah kita rasakan gitu. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Yap, the Exanters. Ini sama seperti the High Priestess, dimana hari ini kamu diberi kesabaran ekstra, kamu mempunyai kesabaran ekstra ya, kamu lebih bercahaya. Nah, ini sinkron dengan life energy, dimana semesta memberikan kamu cahayanya, kamu makin bersinar dan kamu bisa membagikan cahayamu ke orang lain ya, dan kebenaran selalu ada di pihak kamu, selalu jujur, dan intuisimu juga semakin kuat. Ini sebagai penuntunmu dalam menjalani keseharian ini ya. Jika ada sesuatu hal yang memang harus kamu tunggulah. Di sini kamu bisa kok dengan sabar ya, dengan kalem. Bahkan ketika kamu lagi berkonflik dengan siapapun, di sini kamu bisa udah menanggapinya tuh dengan dewasa, dengan lebih kalem ya, dan ya udah positive thinking aja gitu, bahwa diam itu bukan berarti kalah, mengalah bukan berarti kalah, nggak ada kalah menang, hanya kamu menjaga energimu, menjaga kedamaian kamu. Oke. Beberapa ada yang terhubung dengan guru spiritual, atau kalian terhubung dengan yang terkait dengan spiritual ya, mungkin kayak kamu konsultasi ke tarot reader, ke guru spiritual, atau mungkin kamu mengikuti ya kayak workshop, seminar, kelas online gitu ya, yang berhubungan dengan spiritual atau keagamaan. Oke. Ya, apa nih? Jumping. Ace of Wands. Hari ini kamu sangat optimis, ada hal-hal yang bikin kamu tuh semangat lagi, bangkit lagi, energimu tuh kayak recharge gitu ya, charge lagi gitu. Dan ada hal-hal baru yang bisa kamu temui hari ini ya, bisa kamu ada bertemu orang baru, pekerjaan sih terutama ya, mungkin kayak kamu tuh akan handle pekerjaan baru, project baru ya, atau sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah kamu kerjain ya. Bisa jadi kalau ini bisnis kamu, kamu akan bertemu dengan beberapa klien, customer, atau partner bisnis atau relasi orang baru gitu loh, yang sama sekali belum pernah kerjasama atau belum pernah membeli produk kamu atau menggunakan jasa kamu. Jadi ada kayak kamu dapat database baru gitu loh ya. Kemudian di dalam hubungan ya, kamu merasakan dalam percintaanmu ada energi baru ya, dimana ada situasi yang membaik ya, sehingga kamu kayak wow semangat lagi gitu. Kalaupun kamu single ya, hari ini kamu udah nggak terlalu mikir masalah kejombloanmu dan kesinggelanmu ya, kayak kamu udah fokus aja dengan kehidupan kamu ya, kayak kamu udah bisa udah bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri tanpa menuntut atau mengharapkan dari orang lain. Ini sangat positif. Oke. Kemudian Porter of Platters. Ini sinkron dengan reflection ya, dimana beberapa dari kalian berusaha untuk ini ya, introspeksi, memikirkan ulang apa yang udah dikerjakan selama ini, baik ini tentang pekerjaan, tentang hubungan ya, atau dalam hubungan pertemanan kamu, atau bahkan dalam keuangan ya, kayak kamu, oh aku harus mulai menata lagi nih, udah mulai manage lagi, aku harus mencari strategi
supaya karir aku nih tetap awet bahkan bisa bertahan. Ya, seperti itu. Atau aku harus mencari cara untuk mempertahankan hubungan aku dengan pasanganku ya. Mungkin aku akan pelan-pelan memperbaiki diri. Jadi kayak gini, sebelum kamu menuntut orang lain ya, kamu di sini mencoba untuk memperbaiki dirimu sendiri dulu ya. Energi orang lain ya, pasanganmu atau siapapun yang lagi deket sama kamu itu akan ngikut. Kalau mereka nggak keikut energi positifmu, ya artinya memang kalian nggak sefrekuensi, nggak perlu lagi untuk dipaksakan ya. Lawang kamunya positif, dianya negatif, gitu kan? Nggak sefrekuensi. Oke. Sama halnya dalam pekerjaan ya, tim gitu, kerja tim. Kalau kamu selalu berusaha untuk memperbaiki diri, mengupgrade dirimu, sedangkan teman-temanmu yang lain tuh cenderung ignore gitu ya, cuek, nggak peduli, ya kamu akan capek kerja sendiri. Jadi memang dalam partnership, pasangan, relationship, kerja tim itu harus frekuensi. Oke, harus balance, satu sama lain tuh harus sama, seimbang untuk porsinya. Kemudian the very wise man. Wow, ini sih amazing ya. Ada the high priestess, ada the hierophant ya. Beberapa ada yang mengupgrade diri dengan mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah value-mu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ya. Itu tadi seperti yang aku bilang, seminar, workshop, sekolah lagi, ikut kursus ya. Intinya kamu haus akan pengetahuan, dan itu penting ya, penting terutama untuk yang berkarir. Walaupun nggak kerja ya, kita wajib untuk selalu mengupgrade diri kita dan menambah wawasan. Nah, beberapa memang ada yang belajar spiritual, lagi rajin nyimak konten spiritual ya, seperti konten tarot, konten motivasi tentang spiritual, apa itu law of attraction, apa itu afirmasi, manifestasi, cara menarik energi positif dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan pelajaran spiritual ya. Beberapa ada yang mulai tertarik, terus kayak berusaha untuk mendekat ke orang-orang yang kehidupannya udah tenang ya, udah di vibrasi yang tinggi. Nah, kayak kamu berusaha untuk mengikut biar energinya, cahayanya itu kamu bisa membuat kamu jadi strong kayak gitu ya, kayak kamu butuh motivator. Nah, ini beberapa ada yang seperti itu. Kemudian the very wise man ini sama seperti the hierophant ya. Beberapa kayak ada yang mulai merencanakan pernikahan ya. Ini kan sama dengan ikatan tradisional atau pernikahan ya. Ada yang mulai serius untuk menjalin hubungan sama kamu. Kemudian di pekerjaan ya, ada beberapa yang bahkan nggak beberapa sih, banyak nih ya, yang kayak dapat kontrak kerja baru ya, dapat orderan, dapat job, ada kerjasama gitu. Intinya nih untuk karir positif banget gitu ya. Oke, kita lihat satu lagi. Dan the very wise man ini energi zodiak Taurus ya. Mungkin kamu Taurus, atau hari ini kamu berdealing sama yang berzodiak Taurus. Oke, satu lagi. Yes, the one who went into fairy ya. Ada seseorang yang selalu memberikan bantuan atau menjaga kamu. Nah, ini bisa energi pasanganmu, sahabat kamu, teman kamu, saudara, keluarga ya. Intinya sih kayak selalu kamu nggak pernah sendiri ya. Kamu selalu ada yang support. Kalaupun kamu jomblo, sahabat kamu support, keluarga kamu support gitu. Kalaupun kamu misalkan jauh dari keluarga, kamu merantau, bekerja jauh atau lagi studi jauh, orang-orang di sekitar kamu, sahabat kamu ya, teman kerja kamu tuh support, selalu kayak support kamu, selalu siap siaga ada di belakang kamu kapanpun kamu membutuhkan bantuan. Oke.
Kita lanjut untuk love message-nya. Secret union, honest and treasure your relationship, for it is truly secret. Ya, sakral. Ada persatuan yang sangat sakral kamu dan pasanganmu. Jadi gini, hargai pasanganmu ya, kalau kalian punya pasangan, karena sama seperti your relationship itu sama seperti harta karun yang untuk mendapatkan hubungan yang harmonis atau pasangan yang tepat itu sangat sulit ya, dan mempertahankan hubungan itu penuh perjuangan. Nah, dan hubungan kan itu sakral, jadi benar-benar ketika selama kamu masih bersama pasanganmu ya, hargai, cintai dia seperti harta karun buat kamu, benar-benar jaga ya. Jangan setialah gitu ya, setia. Jadi kamu harus punya pemikiran bahwa relationship itu sakral ya, mau itu masih pacaran, apalagi udah menikah ya. Apalagi kalau udah menikah itu kan nggak cuma janji antara manusia dan manusia, tapi janji dengan Tuhan juga kan. Sama halnya pacaran juga, walaupun janji antara kamu dan dia, tapi kalau kamu menganggap komitmen itu sesuatu yang sakral, relationship itu sesuatu yang sakral ya, maka kamu untuk mengkhianati, untuk membohongi itu kamu akan berpikir 1000 kali. Jadi anggap hubunganmu itu sesuatu yang sakral, supaya kamu bisa selalu menjaga, mempertahankan dan menghargai pasanganmu. Oke. Ingat, di sini ada karma ya. Jadi jangan pernah kayak karma langsung takut, overthinking. Bukan, justru itu pengingat kita supaya kita nggak semena-mena gitu loh, supaya kita meminimalisasi untuk mengecewakan orang lain atau menyakiti orang lain. Oke, kita lanjut ya untuk angel message atau pesan malaikat hari ini. No need to worry. Jadi hari ini jangan overthinking, jangan terlalu stres, depresi, banyak pikiran ya. Angel memberikan pesan, memberikan petunjuk bahwa nggak perlu ada yang dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik aja. Oke, kita lanjut untuk vibrasi hari ini. Apakah motivasi, afirmasi, atau pesan buat kalian? I am supported on my path. Jadi ini lebih ke motivasi ya. Jadi kamu harus yakin, percaya diri bahwa perjalanan kamu, kehidupanmu didukung oleh semesta. Oke, ini untuk pesan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. See you. Bye-bye.